Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar berjuang bertakwa. Halo rekan-rekan IPN PPNU. Perkenalkan, nama saya Tasyu Atolibat. Saya Wakil Sekretaris Kaderisasi PJ IPN Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan. Apa sih laporan itu? Mari kita simak materi yang berikut ini. Halo rekan-rekan kita, apa kabar? Tentunya baik ya. Alhamdulillah. Salam 3B, belajar berjuang bertakwa. Baik, terima kasih. Sesuai dengan moderator yang telah menyampaikan bahwa kita akan membahas tentang laporan. Tentu rekan-rekan kita mungkin sudah tahu di IPNU PPNU itu banyak sekali laporan. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas 3 laporan yang ada di IPNU PPNU yang menurut saya lebih penting dan juga kita gunakan di setiap pimpinan. Jadi yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini adalah suatu laporan yang dimana ditemukan pada saat konferensi atau rapat anggota. Laporan ini disampaikan oleh ketua di hadapan seluruh peserta konferensi atau rapat anggota. Karena mengapa di laporan pertanggungjawaban ini mulai dari awal sampai akhir periode mengenai dengan program kerja, administrasi, terus kemudian keuangan, itu semua dibahas di laporan pertanggungjawaban. Harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh pengurus dan juga anggotanya. Terus yang kedua yaitu adalah laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini kita jumpai pada saat ketika kita membuat sebuah program atau acara. Contoh program ini yang ada panitianya, yaitu Mangkesta dan juga Lakmut, mungkin ada pengkaderan yang lain. Nah, di dalam Mangkesta atau Lakmut ini pasti ada yang namanya panitia. Nah, panitia ini melaporkan hasil daripada kegiatan tersebut menggunakan laporan kegiatan, yang dimana mulai dari awal sampai akhir kegiatan ini dibahas di dalam laporan kegiatan, dilaporkan kepada ketua ataupun wakil ketua bidang yang program tersebut melaksanakan. Terus yang ketiga yaitu adalah laporan program kerja. Laporan program kerja ini kita jumpai pada saat rapat kerja, yang dimana program kerja ini adalah suatu laporan yang berupa uraian dari rencana program kerja selama 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Nah, program kerja ini disusun oleh departemen masing-masing, mulai dari departemen organisasi, departemen kaderisasi, departemen jaringan sekolah, departemen orseni, dan departemen dakwah. Terus kemudian lembaga-lembaga juga menyusun sebuah laporan program kerja. Nah, laporan program kerja ini disampaikan oleh waka masing-masing, kemudian disampaikan atau dipelenakan bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita susun satu persatu laporan tersebut. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu ada uraiannya, ada strukturnya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, terus kemudian tujuan dan juga dasar pemikiran. Terus yang kedua ada realisasi program kerja. Realisasi program kerja yang dimaksud adalah kegiatan seluruh dari masa awal periode sampai akhir periode. Di dalam kepemimpinan tersebut dituangkan di dalam laporan pertanggungjawaban. Contoh dari Departemen Organisasi melaksanakan sosialisasi PDPRT, tempatnya di MBC bla bla bla, terus kemudian waktunya jam 8 hari Minggu. Nah, pesertanya dari sini. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu administrasi dan juga inventarisasi. Yang dimaksud di sini adalah seluruh administrasi selama kepemimpinan, yaitu surat masuk dari mana saja, surat keluar untuk mana saja. Terus kemudian ada daftar inventarisasi, yang dimaksud barang-barang yang digunakan pada saat berorganisasi. Terus selanjutnya, poin keempat yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun atau direkap sesuai dengan pengeluaran yang real, yang dimana misal dari 5 juta ini digunakan untuk apa saja, didapat dari mana saja. Terus kemudian ada
poin yang keenam yaitu hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ini semisal di dalam mukadara ada hambatan, maka dituangkan di dalam LPJ tersebut. Terus yang selanjutnya ada rekomendasi atau saran usul. Ini sebagai evaluasi di dalam kepemimpinan. Digunakan untuk apa? Untuk periode yang baru agar bisa melaksanakan atau meneruskan perjuangan dari periode yang lama. Terus yang terakhir yaitu penutup. Itu untuk laporan pertanggungjawaban. Yang selanjutnya yaitu laporan kegiatan. Dalam laporan kegiatan yang pertama tentunya pasti ada pendahuluan juga, yaitu tentang latar belakang, terus dasar pemikiran, kemudian ada tujuan di situ sebagai pendahuluan. Terus yang kedua ada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Ini cukup menuangkan waktu di mana, kemudian tempatnya di mana, terus jam berapa, itu nanti dituangkan di dalam poin tersebut. Kemudian ketiga yaitu peserta kegiatan. Peserta kegiatan yang dimaksud adalah jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dari mana saja. Terus dilaporkan di dalam laporan kegiatan. Terus yang keempat adalah uraian umum hasil kegiatan. Yang dimaksud adalah narasumber dari mana saja, terus kemudian materi yang disampaikan apa saja, itu yang dimaksud uraian umum hasil kegiatan dan lain sebagainya. Terus yang kelima itu ada laporan penggunaan anggaran. Yang dimaksud adalah di dalam kegiatan tersebut menghabiskan biaya sekian. Nah, biaya sekian ini didapat dari mana saja, terus kemudian dibuat untuk apa saja. Yang selanjutnya ada hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ini selama kegiatan tersebut, apakah ada hambatan-hambatan? Kalau ada nanti dituangkan di dalam laporan kegiatan. Terus selanjutnya ada rekomendasi atau saran usul. Ini adalah evaluasi dari pada kegiatan tersebut. Ini penting karena apa? Untuk periode selanjutnya atau acara yang selanjutnya biar lebih memahami evaluasi dari periode yang lalu. Karena di sini adalah rekomendasi atau saran usul agar tidak terjadi lagi dan lebih semakin baik tentunya. Terus kemudian ada kesimpulan dan juga penutup tentunya. Itu adalah susunan daripada laporan kegiatan. Yang selanjutnya susunan mengenai dari laporan program kerja. Yang dimaksud laporan program kerja ini disusun oleh departemen masing-masing, lembaga masing-masing, kemudian dituangkan di dalam sebuah tabel. Di sebuah tabel ini ada nomor urutnya, jumlah program kerjanya, terus kemudian program kerja secara tahunan atau 6 bulan ke depan dituangkan di dalam rapat kerja ini. Nah, saran kami itu cukup 1 tahun dan juga 6 bulan. 6 bulan. Kalau 2 tahun langsung mungkin sangat jauh ya, itu jangka panjang. Menurut saya 1 tahun aja atau 6 bulan. Terus kemudian bentuk kegiatannya seperti apa itu dituangkan di tabel. Terus kemudian pelaksanaan atau waktu dan juga tempat itu di mana, kapan itu dimasukkan di dalam tabel tersebut. Kemudian ada penggunaan anggaran. Jadi acara ini kira-kira habis berapa, terus kemudian donaturnya dari mana saja. Itu mungkin dituangkan di dalam tabel tersebut. Yang selanjutnya ada hambatan-hambatan. Mungkin di dalam laporan program kerja ini ada hambatan dan nanti bisa disikapi bersama. Terus tentunya ada keterangan. Keterangan ini digunakan sebagai sudah terlaksana atau belum. Kalau sudah terlaksana ditulis saja di tabel tersebut sudah terlaksana. Kalau belum di situ ditulis belum, terus di hambatannya apa saja, mengapa kok tidak bisa dilaksanakan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi mungkin itu ya laporan tentang pertanggungjawaban, terus kegiatan dan juga program kerja. Nah, demikianlah materi laporan, semoga bermanfaat. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.